Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatur Rahman dengan NPM 2508 1010057 dari program studi Informatika, mata kuliah umum Bahasa Indonesia dari kelas G562. Di video kali ini, saya ingin membahas terkait perihal kesalahan berbahasa Indonesia di ruang publik dan media sosial. Kesalahan pertama yang saya temui di spanduk ini yaitu di tulisan Laundry Today or Naked Tomorrow yang harusnya bercetak miring dikarenakan karena menggunakan bahasa asing. Jika menurut EYD, penggunaan bahasa asing harus bercetak miring. Kesalahan kedua yang saya temui yaitu di tulisan Lee Laundry Express menyediakan layanan laundry cepat, bersih, dan wangi. Nah, kesalahan tersebut ada di bagian dan yang seharusnya kata penghubung tidak menggunakan menggunakan kata kapital di awalnya, tetapi tetap harus menggunakan kata biasa tanpa huruf kapital. Kesalahan ketiga yang saya temui di spanduk ini yaitu one day service yang seharusnya bercetak miring karena menggunakan bahasa asing, sama seperti kesalahan penulisan pertama yang tadi jika mengikuti kaidah baku. Mungkin kita bertanya, kenapa banyak sekali spanduk seperti ini yang penggunaan kaidah bahasanya tidak mengikuti kaidah bahasa Indonesia? Mungkin dikarenakan penggunaan kaidah atau penggunaan kata-kata seperti ini bukanlah ditujukan untuk hal yang formal atau yang mengedukasi, melainkan untuk komersial ataupun untuk menarik orang-orang agar mau atau tertarik untuk ke tempat tersebut. Nah, jika berdasarkan konteks spanduk yang saya berikan, ini agar membuat orang-orang mau datang ke tempat atau mau laundry pakaian mereka di tempat tersebut. Jadi kita harus melihat konteks dari penulisan ini. Kita tidak bisa langsung menyalahkan jika penulisan ini salah, cuman kita harus melihat juga tujuan dari spanduk atau penulisan seperti ini digunakan karena apa. Nah, kesalahan kedua yang saya temui yaitu di spanduk kedua, bisa kalian lihat, yaitu di tulisan udara bersih hak semua orang. Walaupun kelihatan benar, tetapi ada sedikit kesalahan di bagian uh, tidak adanya kata penghubung. Mungkin secara struktural kata mungkin itu terlihat benar, cuman karena antara subjek dan predikat tidak ada kata penghubung, jadi membingungkan. Kata tersebut adalah pernyataan atau slogan. Jadi menurut saya kata udara bersih hak semua orang bisa ditambahkan kalimat penghubung. Contoh jadi seperti udara bersih adalah hak semua orang. Jadi kata tersebut jadi lebih jelas dan bermakna. Oke, kesalahan kedua yang saya temui yaitu kawasan bebas asap rokok. Jika berdasarkan penggunaan bahasa formal, tentu ini akan salah karena menggunakan huruf kapital di setiap kalimat. Karena spanduk ini digunakan di ruang publik, jadi penggunaan huruf kapital agar menarik perhatian diperbolehkan. Dan sama seperti yang tadi jika ini digunakan di dokumen resmi atau menggunakan kapital kuranglah tepat. Jadi walaupun beberapa penggunaan bahasa yang kurang tepat, tapi dikarenakan ini bertujuan untuk menarik orang dan bukan untuk mengedukasi, maka penggunaan bahasa seperti ini masih diperbolehkan. Nah, kesalahan ketiga yang saya temui yaitu penulisan apotik. Nah, penulisan apotik ini paling sering kita temui di tempat-tempat penjual obat. Saya juga tidak mengerti kenapa penulisan apotik paling sering mereka melakukan kesalahan, entah itu karena kurangnya edukasi dan pemahaman pada penggunaan bahasa Indonesia yang baku di halayak masyarakat, jadi masih ada kesalahan penulisan seperti ini. Terus kesalahan kedua yaitu di bagian obat lengkap, harga murah, dan dipesan. Kesalahannya itu di bagian kata penghubung yang seharusnya menggunakan tanda koma, karena jika menggunakan tanda penghubung kuranglah tepat. Jadi di setiap kata-kata obat lengkap, harga murah, dapat dipesan harus menggunakan tanda koma agar lebih tepat. Terus penggunaan tanda dan kuranglah tepat karena jika menurut kaidah bahasa Indonesia yang formal, lambang dan lambang dan tetap harus menggunakan tulisan kata dan. Terus di bagian alamat, pada alamat harusnya hanya awal kalimat saja yang menggunakan huruf kapital. Kesan keempat yaitu penulisan praktek. Sama seperti apotik tadi, menggunakan penulisan kata praktek juga sering sekali salah di ruang publik. Yang seharusnya penulisan praktek itu
menjadi praktik. Cuman masih banyak sekali masyarakat kita selalu jika membuat pelang nama seperti ini menggunakan bahasa praktek. Mungkin dikarenakan perafalan kita sehari-hari menggunakan dengan diakhiri jadi masih banyak papan nama medis memakai bentuk tidak baku tersebut. Terus kesalahan kedua yang saya temui di papan nama ini yaitu di bagian dokter Tresti. Tresti di dalam kurung Aceh, yang harusnya nama Tresti itu hanya di awal kalimat doang yang berhuruf kapital sesuai penulisan huruf formal, dan juga eh, di dalam kurung Aceh yang hanya atau nama panggilan dalam tanda kurung tidak menggunakan huruf kapital di tengah tulisan tapi hanya di awal nama saja. Terus sama seperti yang di awal itu jadwal praktek. Kesalahan yang sama seperti praktek dokter gigi menggunakan tulisan praktek bukan praktik. Tulisan sama dengan sampai dengan S titik D yang seharusnya S titik D titik. Kesalahan ini juga umum terjadi di surat informal karena menyikat tanpa memperhatikan tanda titik karena dianggap memperlambat bacaan. Nah, itu saja analisis terhadap kesalahan-kesalahan kita berbahasa di ruang publik, dan mungkin dikarenakan kelalaian kita sendiri ataupun ketidaksengajaan. Dan juga kita membahas penggunaan bahasa juga tergantung dari tujuannya apa, tujuan dari pembuatan spanduk, apakah untuk menarik orang atau untuk komersial atau untuk untuk dagang bisa kita sebut juga. Karena jika ditujukan untuk itu bukan untuk mengedukasi, jadi spanduk-spanduk tersebut jadi tidak penulisannya jadi tidak salah karena tujuannya bukan untuk hal yang formal. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya.